Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Amsal 15, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kebijaksanaan dalam berbicara dan bertindak. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui kitab Amsal. Bagaimana bagian ini kita tahu, kitab Amsal memberikan banyak ajaran mengenai bagaimana perkataan kita bisa membangun, bahkan juga perkataan kita bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Amsal 15, ayat yang pertama hingga yang keempat, hal ini mengingatkan kita bahwa kata-kata kita memiliki kuasa untuk meredakan atau membangkitkan amarah, untuk membangun atau merusak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berbicara dengan bijaksana, terutama dalam hubungan dengan sesama. Bagian yang pertama kita bisa melihat jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Amsal 15 ayat 1 ini mengajarkan kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhadapan dengan situasi yang penuh emosi. Baik itu di rumah, di tempat kerja, bahkan mungkin di jalan atau dimanapun kita berada. Di mana setiap kita ketika seseorang berbicara dengan kasar atau mungkin dengan emosi, kita terpicu. Kita seringkali merasa tergoda untuk membalas dengan kata-kata yang sama kerasnya. Bagaimana kita meresponi hal demikian? Dalam menghadapi situasi yang penuh ketegangan, mari kita mencoba untuk memberikan jawaban yang lembut. Jangan terbawa emosi dan bertindak impulsif, karena perkataan kasar hanya akan memperburuk situasi. Contoh konkretnya, misalnya kita sedang berbicara dengan teman atau keluarga yang marah atau mungkin berkata kasar, kita bisa memilih untuk merespon dengan kata-kata yang menenangkan. Misalnya seperti, saya mengerti perasaanmu. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Dengan cara ini kita membantu meredakan amarah dan menciptakan suasana yang lebih baik untuk komunikasi yang sehat. Ayat yang kedua kita bisa belajar tentang lidah orang bijak menyebarkan pengetahuan. Ayat yang kedua dalam Amsal 15 ini berbicara tentang orang bijak yang lidahnya menyebarkan pengetahuan. Orang bijak menggunakan kata-katanya untuk membangun dan memberi pemahaman, bukan untuk menyebarkan kebohongan atau kebodohan. Aplikasi praktis yang kita bisa lakukan, misalnya setiap kali kita berbicara, kita harus sadar akan kata-kata yang kita pilih. Apakah kata-kata kita membangun orang lain atau justru
meruntuhkan mereka. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan penyalur pengetahuan yang berguna, bukan membawa gosip atau kebencian atau sesuatu yang bisa melukai perasaan orang lain. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari misalnya, jika ada teman yang sedang bingung atau menghadapi kesulitan, bukannya menambah kebingungannya dengan kata-kata yang tidak membangun, kita bisa berbicara dengan memberikan nasihat yang bijaksana berdasarkan firman Tuhan. Misalnya berkata, mari kita cari solusi bersama. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kita. Bagian yang ketiga yang kita bisa pelajari ya, di ayatnya yang ketiga di dalam pasal yang ke-15 dikatakan, mata Tuhan mengawasi segala perkataan dan perbuatan. Di mana ayat ini mengingatkan kita bahwa mata Tuhan ada di tempat-tempat yang maha tinggi, mengawasi yang jahat dan yang baik. Di mana hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengawasi perbuatan kita, tetapi juga perkataan kita. Aplikasi praktis yang kita bisa lakukan, di mana seringkali ya ketika kita berbicara tanpa berpikir panjang dan tanpa sadar bahwa Tuhan mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap perkataan kita, baik atau buruk, ada di bawah pengawasan Tuhan. Contoh praktis yang bisa kita lakukan misalnya, sebelum berbicara, mari kita coba untuk berdiam sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah perkataan ini akan menyenangkan Tuhan? Jika kita merasa bahwa kata-kata kita tidak membangun atau bisa melukai orang lain, lebih baik kita memilih untuk diam. Bagian yang terakhir di ayatnya yang keempat di dalam pasal yang ke-15, dikatakan perkataan yang lembut adalah pohon kehidupan. Di mana bagian ini mengajarkan kita bahwa perkataan yang lembut adalah pohon kehidupan. Ini berarti kata-kata yang lembut dan penuh kasih dapat membawa kehidupan dan kedamaian. Sedangkan perkataan yang kasar dapat menghancurkan. Dalam kehidupan secara praktis, di mana setiap kali misalnya ketika kita berbicara, kita memiliki kesempatan untuk menjadi alat Tuhan dalam membawa kehidupan kepada orang lain melalui perkataan kita. Kata-kata yang lembut dan penuh kasih dapat menyembuhkan hati yang terluka, memperbaiki hubungan yang retak, dan memberi pengharapan kepada mereka yang sedang berjuang. Contoh konkret dalam kehidupan kita, misalnya, jika ada seorang yang merasa putus asa atau sedang berjuang dengan masalah pribadi, berbicaralah dengan lembut dan penuh kasih. Misalnya, kita bisa berkata, saya tahu ini berat, tetapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita dan kita bisa menghadapinya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dengan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam cara kita berbicara dan bertindak. Amsal 15 ayat 1-4 mengajarkan kita bahwa perkataan kita memiliki kekuatan untuk membangun atau merusak. Mari kita berkomitmen untuk berbicara dengan bijaksana, dengan kata-kata yang lembut, penuh kasih, dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Dengan cara ini, kita akan menjadi saksi Kristus yang hidup dalam dunia ini. John Wesley dalam satu tulisannya mengungkapkan, Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut, agar kita bisa mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Ini adalah panggilan untuk lebih bijaksana dalam berbicara dan mendengarkan, serta untuk menjaga perkataan kita agar sesuai dengan ajaran firman Tuhan tentang berbicara dengan bijaksana.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berbicara dan bertindak dengan bijaksana. Kami ingin hidup dengan perkataan yang membangun, yang membawa damai, dan yang mencerminkan kasih-Mu. Ajari kami untuk mengendalikan lidah kami dan selalu mengandalkan hikmat-Mu dalam setiap percakapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong mampukan kita untuk kita boleh berbicara dan bertindak dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.